Di antara perangkap iblis, ketika kita melihat sebuah dosa atau melakukan sebuah dosa, iblis mengatakan sama kita, tidak apa-apa kok, ada manfaatnya. Itu talbis iblis, ingat Bapak Ibu sekalian. Kita berniat nonton berita. Niatnya apa? Nonton berita, bagi laki-laki terutama. Tapi ternyata yang memberikan siaran para wanita. Yang pakaiannya amburadul. Niatnya nonton berita. Dan berita di masa sekarang ini, Bu, kalau kita melihat udah hancur-hancuran pakaian wanita di masa sekarang. Kalau zaman dulu mungkin masih sopan, tapi tetap nggak pakai jilbab gitu. Tetap aja berdosa kita melihatnya. Datanglah syaitan, kamu nggak sedang melihat aurat perempuan, kamu sedang nonton berita. Ini perangkap iblis. Kalaulah yang ada manfaatnya saja, ternyata di situ ada pelanggaran syariat, diharamkan Allah, apalagi yang benar-benar murni dosa. Sengaja lihat perempuan buka aurat. Dan yang namanya dosa, jemaah, kalau sudah terlalu sering dilakukan, tidak nampak dosa itu lagi, Pak. Dia orang biasa, mandang perempuan tidak berjilbab, tidak menundukkan pandangan, udah biasa. Karena sudah saking terbiasa. Orang yang terbiasa berdusta, lama-kelamaan, merasa dirinya tidak berdusta lagi. Dan yang namanya dosa seperti itu, jemaah. Orang yang sudah terbiasa makan riba, kalau ada ustadz membahas riba, sudah terbiasa makan riba, tidak berefek lagi. Nasihat nggak masuk lagi. Maka yang namanya dosa itu apa yang Allah haramkan, walaupun terkadang manusia menganggap ada manfaatnya. Ditambah kalau dia perempuan, menjaga kehormatan diri, menutup aurat dengan sempurna. Itu wajib hukumnya, Bu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan akhlak, tidak ada hubungannya. Kalau ada perempuan, dia menutup aurat, akhlaknya buruk, dia kena di dosa akhlak yang buruk. Jilbabnya dia benar. Benar dia jilbabnya. Karena itu kewajiban yang terpisah. Ada orang akhlaknya bagus, tapi dia tidak menutup aurat, tetap dia mendapatkan pahala ketika dia berbuat baik. Tapi sepanjang dia tidak menutup aurat, dia kena di dosa yang itu. Karena datang iblis menggoda sebagian wanita. Percuma Anda berjilbab, tapi mulut tidak bisa dikontrol. Gak ada kalimat percuma, tidak ada. Karena ini adalah perintah agama. Kalau kita mendapatkan seorang wanita menutup aurat sempurna, tapi akhlaknya buruk, itu dianya. Tapi syariat jilbab tetap diwajibkan bagi setiap muslimah. Maka entah berapa besar dosa seorang ayah, dosa seorang ibu yang membolehkan anaknya tidak menutup aurat. Entah berapa besar dosanya itu, Pak. Apalagi ayah ibunya mendukung. Dan ini bukan sesuatu yang tidak ada, Bu. Ada, banyak. Ketika anaknya pacaran, tidak menutup aurat, dibolehkan sama orang tuanya. Rusak. Nanti giliran orang tuanya dapat hidayah, curhat sama ustadz. Ustadz, semenjak saya ngaji, saya nyuruh anak saya kajian, dia tidak mau. Banyak orang tua tidak adil. Dulu dia yang mengajarkan anaknya rusak dengan agama. Ketika dia dapat hidayah, dia nggak sabar untuk berjuang memberikan penjelasan kepada anaknya. Banyak orang tua begitu. Tadinya orang tuanya suka musik, suka nyanyi, suka joget-joget, dapat hidayah. Anaknya belum. Terus tiba-tiba anak disalahkan terus. Padahal anak tumbuh seperti itu karena dulu orang tuanya mendidik salah. Maka orang tua ketika melihat anaknya tidak mau mentaati Allah, salahkan diri kalian sendiri dulu. Baru salahkan anak itu kalau dia tidak mau kembali ke jalan Allah.